Pertama-tama malah kita panjatkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat mengikuti Zoom asistensi pada siang kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Mas Mbak Yudi Mas Diajeng sekalian karena sudah mengikuti Zoom asistensi pada kali ini. Tak terasa hari ujian sudah dekat. Nah, bagi Kang Mas Bayu di Mas Diajeng sekalian yang masih kesulitan untuk mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk ujian, Tema Manajemen hadir untuk membantu menjawab keresahan Kang Mas Bayu di Mas Diajeng sekalian dengan asistensi. Asistensi sebagai sarana penunjang belajar, sarana penunjang untuk mempersiapkan ujian agar mendapat nilai yang memuaskan. Nah, tanpa berlama-lama, mata kuliah yang akan diasistensikan pada siang kali ini adalah mata kuliah analisis informasi keuangan yang akan dipandu oleh Kang Mas Gavinda selaku tentor. Namun sebelum masuk ke pemaparan materi, untuk Kang Mas Bayu dan Mas Diajeng sekalian diharap untuk mengisi link absen terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Akan saya beri waktu 5 menit untuk mengisi link absen. Jadi dipersilakan. Untuk Mas Bayu di Mas Diajeng yang belum mengisi link absen bisa segera mengisi ya. Baik, karena dirasa semuanya sudah mengisi link absen, maka langsung saja akan kita lanjutkan. Eh, Pemaparan materi asistensi analisa
informasi keuangan yang akan dipandu oleh Kang Mas Gavinda selaku tentor. Untuk Kang Mas Gavinda, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita bisa berkumpul kembali melalui link Zoom atau melalui Zoom pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin dari teman-teman sekalian yang masih dalam perjalanan menuju ke Solo atau udah ada di Solo atau orang asli Solo, nggak apa-apa. Kita hari ini santai aja. Kita yang semester 6 mungkin dari kelas materinya teori terus, di sini beda bro. Di sini kita akan belajar bareng-bareng. Nah, langsung saja ya. Untuk materi yang materi sih. Untuk soal yang pertama, ayo bisa next. Nah, untuk materi soal yang pertama, di sini dijelaskan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dibutuhkan laporan keuangan. Jelaskan pernyataan tersebut. Itu tolong nutupin itu loh, Kak. Nah, untuk jawabannya, tadi kan soalnya bagaimana kita mengetahui untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dibutuhkan laporan keuangan. Jelaskan pernyataan tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut kita sudah dijelaskan di kelas juga untuk laporan keuangan sendiri di dalam perusahaan merupakan satu hal yang sangat penting. Hal ini jika perusahaan memiliki laporan keuangan, berarti perusahaan dapat mengetahui kondisi bisnisnya, apakah dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, atau perusahaan besar maupun menengah. Nah, laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebuah alat. Jadi laporan keuangan, pembukuan, neraca, laba rugi itu cuma sekedar alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan dan juga neraca seperti pembukuan itu sebagai alat mengetahui bagaimana kondisi dari perusahaan itu. Nah, lanjut ya. Untuk perkembangan selanjutnya, informasi akuntansi menjadi alat untuk mengukur kinerja. Jadi udah dijelaskan tadi bahwasanya pembukuan seperti neraca dan laba rugi itu sebagai alat untuk mengukur kinerja, bagaimana kinerja dari perusahaan itu dalam mengatur sistem keuangannya. Apakah sistem keuangan diatur dengan baik? Apakah sistem keuangan diatur dengan tidak baik? Seperti itu. Nah, pengukuran pengukuran kinerja keuangan bermanfaat untuk pengetahuan penggunaan sumber-sumber ekonomi, kewajiban yang harus dipenuhi dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan. Nah, melalui hasil analisis tersebut dapat diketahui penggunaan sumber-sumber ekonomi, kewajiban yang harus dipenuhi dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan tersebut. Nah, kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dan dilihat apa ini melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Menurut para ahli, saya ambil dari Harahap tahun 2014, beliau mengatakan bahwasanya kegiatan analisis laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi. Jadi bukan hanya untuk mengukur kinerja suatu perusahaan baik buruknya, tapi analisis informasi keuangan itu berguna untuk menjadi sumber informasi yang lebih banyak dan menjadi sumber informasi yang akurat dan dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan. Analisis informasi keuangan atau analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan seterusnya. Mungkin untuk soal yang pertama ini saya rasa dari teman-teman mungkin bisa menjawabnya karena pertanyaan ini termasuk pertanyaan logika yang dimana pertanyaan logika ini mengacu pada pernyataan menganalisis intinya gini, kinerja keuangan itu di perusahaan itu apa, terus maksudnya itu apa, itu seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut yang nomor dua. Oh, ini tambahan ya. Ini bentar-bentar. Tadi tambahan. Oke, ini ada tambahan sedikit ya. Pernyataan tentang analisis keuangan itu sebagai kinerja mengukur kinerja suatu perusahaan. Kita mengambil dari memberikan gambaran kondisi keuangan, mengetahui jumlah aset yang dimiliki perusahaan, mengetahui jumlah hutang, mengetahui laba dan rugi perusahaan, dan mengetahui masa depan perusahaan. Mungkin dari bacaan ini nanti bisa
kita atau kalian baca nanti setelah asistensi ini. Mungkin lanjut nomor 2. Nah, bahas bahas dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis DuPont. Apa manfaatnya? Nah, untuk analisis DuPont ini mungkin dari teman-teman sudah membaca dari file Telegram yang dikirim di grup, itu ada tentang analisis DuPont. Tapi di sini aku mau ngambil sedikit tentang analisis DuPont itu apa. Dew point. DuPont apa dew point gitu. Nah, analisis DuPont adalah sebuah metode persamaan keuangan yang berguna untuk menganalisis kinerja fundamental. Jadi analisis DuPont ini digunakan untuk menganalisis kinerja fundamental yang ada di sebuah perusahaan. Nah, perhitungan persamaan ini berfungsi meningkatkan satu indikator dasar dalam analisis DuPont, yaitu pengembalian atas ekuitas. Jadi, analisis DuPont ini mengacu pada return on equity atau pengembalian atas ekuitas. Tujuan utama dari analisis DuPont ini menghindari terjadinya suatu kesimpulan yang dimana menyesatkan. Jadi kayak analisis DuPont ini mengacu pada ROE, Return on Equity. Kalau kita mengetahui return on equity-nya baik, ya untuk perusahaan sendiri akan berjalan lebih baik. Namun apabila kita menggunakan analisis DuPont menuju ke ROE dan mendapatkan kesimpulan bahwasanya ada ada neraca atau penghitungan dalam sebuah perusahaan, maka suatu kesimpulan yang menyesatkan atau ada hal buruk yang akan terjadi apabila tidak segera dianalisis atau segera diperbaiki. Nah, selain itu, analisis ini juga dapat berguna untuk menilai kinerja. Jadi bukan hanya kayak pembukuan atau apa. Nah, analisis ini juga berguna juga mengetahui kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan perkiraan dalam laporan neraca dan laba rugi. Seperti itu. Mungkin itu beberapa kesimpulan dari beberapa para ahli. Nah, menurut Arief Sugiono tahun 2009, rasio yang digunakan dalam analisis sistem DuPont antara lain yang pertama itu TATO atau total asset turnover. Total asset turnover ini berguna untuk menunjukkan kemampuan perusahaan ya dalam mengelola seluruh aset. Jadi kayak dalam sebuah perusahaan itu untuk aset sendiri kita menggunakan sistem atau kita menggunakan rasio TATO ini. Nah, langsung yang kedua yaitu net profit margin NPM. Net profit margin sendiri return on sales menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh. Jadi kayak laba bersihnya dalam sebuah perusahaan kita tentukan, kita ketahui apabila kita menggunakan rasio NPM. Itu ada rumusnya juga, nanti kita bahas. Nah, selanjutnya return on investment. Untuk return on investment sendiri ini untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset gitu. Yang selanjutnya equity multiplier atau EM, ini menggambarkan seberapa besar ekuitas atau modal jika dibandingkan dengan total aktiva. Jadi equity multiplier ini digunakan untuk membandingkan antara modal dengan total aktiva yang ada pada sebuah perusahaan. Seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh utang. Jadi kita untuk mengetahui ada aktiva apa aja yang dibiayai dengan hutang seperti itu. Yang terakhir yaitu ROE, Return on Equity, yang tadi sudah aku jelaskan. Rasio ini menggunakan atau mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. Seperti itu. Mungkin untuk soal teori yang pertama, saya ini mudah. Soalnya kalau yang pertama itu kan kita suruh melakukan sebuah pernyataan. Pernyataan mengenai analisis informasi itu apa? Kinerja keuangan itu apa? Tentang pembukuan atau hal-hal mengenai keuangan di sebuah perusahaan. Nah, untuk analisis DuPont yang nomor 2 ini, kita mengetahui kinerja atau fungsi dari analisis ini itu apa. Sudah dijelaskan juga beberapa hal-hal rasio juga untuk beberapa hal, mengevaluasi serta mengetahui kinerja, keuangan neraca dan laba rugi yang ada dalam sebuah perusahaan. Untuk analisis DuPont ini ada catatannya di itu apa PDF link yang ada di grup Telegram. Kalau misal kalian baca itu ada semua, walaupun enggak sempurna, tapi enggak apa setidaknya itu ada. Nanti bisa dipelajari lagi sendiri ya. Mungkin lanjut
soal ketiga. Ini soal ketiga agak tricky, kita nggak pernah diajarin. Tapi is okay, nggak apa-apa. Di apa itu namanya? Tak pasti oh ya. Itu di Telegram, kalau semisal beberapa dari kita ada yang belum mengecek, itu ada beberapa penghitungan-penghitungan mengenai neraca dan laba. Di sini cuma sekedar ngasih pandangan, ngasih view, sedikit selebihnya kita bisa belajar sendiri selanjutnya. Nah, untuk soal ini sudah diketahui bahwasanya untuk neraca itu sudah ada seperti kas, piutang, persediaan, total aktiva lancar dari Izudin Computer Company. Nah, pada tanggal 31 Desember 2002. Nah, lanjut untuk laba ruginya itu sudah terjelaskan, semua angka-angkanya sudah ada. Untuk biaya penjualan, biaya ADM, dan umum, EBIT, biaya bunga, EBT, pajak, dan seterusnya. Nah, rasio ini nanti ada kaitannya dengan soal selanjutnya. Terus rata-rata industri ini kayak apa ya sebagai pengukur rata-rata dari sebuah perusahaan atau perusahaan Isudin Komputer ini bagaimana dalam memproduksi atau mendapatkan sebuah pendapatan. Contoh saya ambil dari ini. Misalnya itu bagian atas sendiri current ratio. Current ratio kan menghitung apa ya, aku lupa. Dan rata-rata industri mendapatkan current ratio-nya 2,0 kali. Nanti bisa diukur di soal selanjutnya. Mungkin next. Nah, ini untuk soal-soalnya, jangan kaget. Ini ada semua cara-caranya di link yang tersedia di Telegram grup kelas. Dari data-data tersebut, tugas saudara adalah menentukan yang pertama rasio-rasio keuangan apa saja yang ada dan untuk Izudin Computer Company. Tadi kan udah dimudahkan, di soal ini udah dimudahkan rasio-rasio apa yang udah ada di Izudin Computer Company. Tadi udah dilampirkan beberapa rasio-rasio. Nah, nanti kita tinggal aja. Itu kan cuma sekedar jabarin kayak laba bersih dibagi apa gitu kan. Nanti kita analisa atau pikirkan sendiri. Kalau semisal laba rugi dibagi ini, dibagi penjualan, itu namanya apa? Contoh DR atau ROA seperti itu. Untuk rumus-rumusnya bisa dipelajari, pahami sendiri juga. Itu rumusnya sudah ada semua di link itu grup. Nah, untuk soal yang kedua, susunlah persamaan DuPont yang diperluas untuk Isudin Computer Company dan rata-rata industri. Yang ketiga, dari data hasil yang diungkapkan oleh saudara, tunjukkan kekuatan dan kelemahan. Ibaratnya kita menunjukkan kelemahan dan kelebihan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang keempat, apabila penjualan, persediaan usaha, dan ekuitas saham biasa meningkat 2 kali lipat. Nah, ini kan ada 3 hal. Yaitu yang pertama ada penjualan, yang kedua ada persediaan usaha, yang ketiga ada ekuitas saham. Jadi ketiga ini, apabila mengalami sebuah peningkatan 2 kali lipat pada tahun 2022, dari 2022, bagaimana informasi ini dapat mempengaruhi validitas. Jadi kayak apa ya? Gini-gini. Kalau semisal dari ketiga itu mengalami peningkatan, apa yang berubah? Apa yang menjadi eh, kekuatan dalam sebuah perusahaan tersebut? Apa yang mempengaruhi dari perubahan tersebut? Misal kayak penjualan, penjualan itu mempengaruhi aset atau penjualan itu mempengaruhi laba bersih seperti itu. Nah, terus validitas analisis rasio yang Anda lakukan, petunjuk pertimbangan rata-rata dan pengaruh laju pertumbuhan yang cepat terhadap rasio jika rata-rata tidak digunakan, perhitungan tidak diperlukan. Seperti itu. Untuk jawabannya bisa lanjut next slide yang tadi. Nah, untuk yang pertama tadi kita suruh itu menuliskan beberapa rasio apa saja yang ada di perusahaan komputer company itu kan. Nah, tadi kan udah ada current ratio, DSO. Terus tadi yang sebelahnya atau di bawahnya itu tidak dijelaskan ini rasio tentang apa, tapi kita dijelaskan tentang bagaimana penghitungannya. Tadi udah aku carikan apa saja rasio-rasio yang ada di dalam sebuah perusahaan komputer company tadi. Ada current ratio, DSO, ITR, TAT, NPM, ROA, ROE, dan DR.
Untuk rumus-rumusnya ini sudah ada semua, penghitungannya caranya sudah ada semua di link yang ada di Telegram. Nah, untuk formula penghitungannya seperti itu, bisa kita lihat rumusnya seperti itu. Nah, untuk CR itu kan kita lihat mungkin kalau di grup ada yang sudah ngirim soal tahun lalu, mungkin bisa dicek untuk beberapa hal-hal tentang apa ya, hasil dari contoh kas piutang itu berapa, tinggal kita masukin saja. Nah, terus gunanya rata-rata industri sama kondisi buat apa? Nah, rata-rata industri itu kayak rata-rata dari perusahaan itu biasa memproduksi atau melakukannya berapa kali gitu. Misal dari rata-rata industri itu melakukan sekitar 2,0 kali. Sedangkan secara kita melakukan penghitungan, kita mendapatkan 1,98. Berarti ada selisih ya, ada selisih sedikit sekali pendekatannya. Berarti bisa dikatakan baik atau kurang baik. Itu tergantung dari persepsi kita sendiri. Nah, untuk DSO sendiri, Day Sales Outstanding, itu kayak apa ya, dalam produksi itu berapa hari atau seperti itu. Nah, biasanya rata-rata industri produksi sekitar 35 hari. Tapi kenapa secara kita melakukan penghitungan itu menjadi 75 hari? Agak kurang wajar ya. Maksudnya itu berlebihan gitu loh. Kita biasanya produksi itu sekitar 35 hari, tapi kenapa 70 hari baru terproduksi seperti itu? Bisa dikatakan kurang baik atau lebih berisiko tinggi. Itu tergantung kembali ke persepsi pemikiran kita sendiri. Mau mensimpulkan seperti apa. Seperti itu. Mungkin bisa dilihat, dibaca, dipahami. Untuk pembagiannya sudah ada, sudah jelas. Mungkin bisa next slide. Nah, untuk yang B ini agak apa ya? Tidak ada di tidak ada di itu link Telegram. Ini aku berusaha nyari sendiri di internet sama nyari di jurnal. Ketemunya ini. Untuk menyusun analisis dew point yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Dew point itu kan tadi menjelaskan mengacu pada sebuah ROE. ROE pada sebuah perusahaan. Rumus ROE itu dalam analisis dew point itu margin laba bersih dikali rasio perputaran aset, leverage keuangan, dan itu cuma ada tiga. Ada tiga. Ada tiga ini kita hitung satu-satu. Seperti yang sudah tertera seperti itu. Nah, untuk laba bersih 273, untuk pendapatan 16.075, aset rata-rata 9.475, ekuitas rata-rata 9.475. Kita hitung. Untuk margin laba bersih dibagi pendapatan 273 dibagi 16.075 sama dengan 1,6. Rasio perputaran pendapatan dibagi aset rata-rata sama dengan 16.075 dibagi 9.475, dapatnya 1,7. Dan leverage keuangan aset rata-rata dibagi ekuitas rata-rata sama dengan 9.475 dibagi 9.475 sama dengan 1. Untuk rumus ROE tadi sudah dijelaskan. Nanti kita tinggal kalikan saja hasilnya. Seperti 1,6 dikali 1,7 dikali 1 dapatnya 2,72. Dijelaskan di situ berdasarkan penghitungan analisis ROE, return on equity, Jupon, terlihat memperoleh nilai sebesar 2,72% dan dinyatakan kurang baik. Karena dari analisis ROE sendiri menyatakan bahwa rata-rata perusahaan yang baik atau ROE yang baik pada sebuah perusahaan itu dinyatakan 8,32%. Seperti itu. Sebenarnya untuk analisis dew point ini ada dua perusahaan. Maksudnya analisis dew point ini tadi aku baca di internet ya, itu ada kita menguji dua perusahaan. Perusahaan satu, perusahaan dua, kita bandingkan. Kita bandingkan apakah ada perbedaan ataukah ada persamaan pada perusahaan itu. Mungkin dari teman-teman bisa mencari, ada semua kok di Google atau enggak cari di jurnal yang artikel atau skripsi orang itu ada. Kemarin malam aku nyari ada banyak semua. Mungkin itu untuk yang nomor 3B. Next. Nah, untuk 3C ini kan tadi 3C itu menjelaskan atau kita disuruh mengetahui apa kekurangan atau kekuatan kelemahan dari sebuah perusahaan itu. Tadi sudah dijawab nomor 3A. Jadi kita mengetahui kekurangan atau kekuatan dari perusahaan itu kita ketahui dulu dari analisis rasio keuangannya. Analisis rasio keuangannya itu apa aja? Bisa dinyatakan baik tidaknya itu tergantung rasio keuangannya di situ.
Nanti kita bisa nilai sendiri apakah apa saja yang menjadi pokok terkuat dari analisis rasio keuangan pada perusahaan dan apa menjadi yang kekurangan pada sebuah analisis rasio keuangan tersebut di perusahaan itu. Seperti itu. Mungkin next. Nah, nomor 4 ini tadi kan kayak apabila pertumbuhan penjualan, persediaan saham dan ekuitas meningkat 2 kali lipat. Bagaimana informasi ini dapat mempengaruhi validitas analisis rasio yang Anda lakukan. Apabila untuk jawabannya itu tergantung ya. Kalau misal ada terkait penghitungan, kita bisa menyantumkan penghitungan. Kalau misal tidak ada penghitungan, nggak ada yang mempengaruhi validitas adanya bukti bahwa penjualan, persediaan usaha, atau ekuitas ini meningkat 2 kali lipat mempengaruhi validitas analisis rasio, nggak kita tulis saja narasi. Kalau misal ada bukti, kita tulis angka dan kita kasih bukti. Misal kayak penjualan itu mempengaruhi iuran rasio, kita tulis saja iuran rasionya berapa sekitar ini, kenapa dinyatakan dengan baik, kenapa mempengaruhi validitas analisis rasio. Seperti itu kita tulis, kita jelaskan. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa dipahami untuk beberapa hal yang menjelaskan nomor 3, ini sebenarnya masih belajar juga ya. Untuk nomor 3 ini semua cara, semua rumus penghitungan sudah ada tertera di link grup Instagram itu. Nanti bisa dicek, nanti bisa dipelajari bagi yang belum, bagi yang sudah, mungkin bisa dipahami lebih dalam lagi karena takutnya nanti pas UTS kita yang tidak pernah diajarin tentang keuangan, maksudnya kita yang nggak diajarin tentang hitung-hitungan, tiba-tiba kita dikasih hitung-hitungan kita kaget gitu, kita shock, terus nilai kita jelek seperti itu. Mungkin bisa diperhatikan lebih dalami lagi literasinya tentang materi yang diberikan oleh grup kelas. Mungkin next. Nah, nomor soal 4 ini tidak dijelaskan juga di apa namanya di grup. Aku udah baca-baca itu tidak ada. Di grup itu menjelaskan semua tentang analisis DuPont sama yang soal jawab nomor 3. Nah, untuk nomor 4 ini aku belajar sendiri, aku nyari rumusnya di internet, di jurnal juga. Untuk soalnya, PT Naufal memiliki kekayaan senilai 400 juta. Jadi kayak sebuah PT Naufal, seluruh kekayaan, seluruh ekuitasnya 400 juta. Kekayaan tersebut dibiayai dengan 320 juta hutang, dengan membayar bunga sebesar 22% per tahun. Seandainya rentabilitas ekonomis yang diperoleh 25% dan tarif pajak sebesar 25% dari data-data itu, tugas saudara adalah menentukan. Yang pertama, rentabilitas modal sendiri PT Nova. Yang kedua, kita menentukan return on asset, ROA, ROI. Pilih salah satu atau enggak, kita kerjakan dua-duanya. Boleh. Untuk yang ketiga, profit margin, NPM, net profit margin yang ada pada sebuah perusahaan PT Noval ini. Untuk yang nomor A, rentabilitas. Kita ketahui dulu, modalnya berapa, untuk keseluruhan ekuitasnya berapa? 400 juta. Terus hutangnya berapa? 300 juta. Kita nentuin modal modal aslinya atau modal dari sebuah penjualannya gimana? Dengan cara seluruh kekayaan kita kurangi dengan hutang. 400 juta dikurangi 320 juta, kita ketemu 80 juta. 80 juta ini yaitu modal sendiri atau hasil dari penjualan perusahaan PT Nova. Seperti itu. Nah, untuk rentabilitas ekonomi sama dengan 25%, EBIT dibagi modal sama dengan 25%, EBIT dibagi 400 juta sama dengan 25%, EBIT sama dengan 25%, dikali 400 juta, EBIT sama dengan 100 juta. Jadi 25% dari 400 juta itu 1 juta. Lalu kita menghitung bunga. Bunga tadi berapa? 22%. Lalu dikali dengan hutang 320 juta. Dan hasil ketemunya 70 juta 400. Untuk pajak, pajak sendiri sama dengan 25% dikali 80 juta. 80 juta ini didapatkan dari tadi modal sendiri atau hasil dari penjualan sebelum ditambahkan hutang. Jadi kayak gini loh. Kekayaan PT Naufal itu kan 400 juta. Itu 400 juta keseluruhan kekayaan.
320 juta itu hutang. Nah, penjualan aslinya berapa? 80. 320 tambah 80 dapatnya 400. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Untuk pajak, pajak tadi 25% dikali buka kurung 80 juta modal sendiri dikurangi 70.400. 70.400 ini didapatkan dari bunga tadi, hutang. Nah, ketemu 25% dikali 9.600 sama dengan 2.400. Itu baru pajak. Kita tentukan EAT. EAT-nya sendiri 80 juta. 80 juta dikurangi 70.400. Dikurangi 700 dikurangi 2.400. Ketemunya 7.200. Lanjut untuk rentabilitas. Rentabilitas ini rumusnya untuk pengerjaannya seperti ini deh. 7.200 dibagi 8 7.200 dibagi 80 juta. Terus dikali 100, dapatnya 0,09. Jadi untuk rentabilitas modal sendiri untuk PT Naufal sendiri itu berkisar sekitar 0,09% dari kekayaan tersebut. Mungkin bisa next. Nah, tadi untuk menentukan ROA, untuk rumus ROA sendiri untuk pendapatan bersih dibagi total aset. Tadi pendapatan bersih atau pendapatan asli dari sebuah PT Naufal tadi itu 80 juta. Nah, total aset itu keseluruhan, keseluruhan kekayaan yang ada di PT Naufal yaitu 400 juta. 80 juta dibagi 400 juta, ketemu 0,2. 0,2 dikali 100, 2%. ROA di PT Naufal ditentukan atau kita mendapatkan hasil dari ROA PT Naufal itu sekitar 2%. Nah, untuk yang C, net profit margin, NPM ya. NPM itu sendiri rumusnya EAT dibagi S atau EAT itu kan laba bersih, pendapatan bersih. Dibagi S, S itu penjualan. Berarti dikali 100. Jadi X sama dengan 7.200 tadi, 7.200 EAT sudah tercantumkan. Nah, kita bagi penjualan. Penjualannya berapa tadi? 80 juta. 7.200 dibagi 80 juta. Itu dapatnya ya sama, 0,09. 0,09 kita kalikan 100. Dapatnya 0,09%. Seperti itu. Itu jawaban dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1, 2, 3, 4. Dua teori, tiga hitungan. Hitungan kita nggak pernah diajarin, tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa tidak diajarin hitung-hitungan, tapi kita bisa belajar sendiri dari eh, link atau file yang sudah dikirim di grup Telegram. Kita bisa belajar sendiri. Mungkin sebelumnya aku minta maaf kalau semisal dari penghitungan ini ada luput atau ada salah. Kita sama-sama belajar juga. Aku masih belajar juga tentang penghitungan analisis informasi keuangan. Mungkin dari teman-teman ada yang ada apa itu namanya? Ada ide atau sebuah view pandangan. Mungkin Gavin salahnya ada di sini. Mungkin Gavin ada salahnya situ. Gak apa-apa, bilang aja. Kita sama-sama belajar di sini. Kok bisa dapatnya seperti itu dari mana? Sedangkan dari hal yang saya ketahui, dapatnya itu dari gini gitu. Jadi kayak saling kita diskusi, kita saling belajar bareng, kita tahu kesalahan, kita bisa belajar terus UTS aman, kita dapat nilai baik walaupun dari pihak sananya tidak memberikan bimbingan. Sebenarnya saya sudah dari aku sendiri sudah minta bimbingan dari bapaknya sendiri, tapi mohon maaf bapaknya tidak mengiyakan. Tapi ya mau gimana lagi, kita suruh belajar sendiri seperti itu, suruh belajar lewat link atau PDF yang sudah dikirimkan oleh bapaknya seperti itu. Tak rasa mungkin nanti soalnya ya hampir seperti ini yang keluar. Bapaknya sudah ngasih informasi materinya seperti ini, keluarnya seperti ini, dan tak rasa bukan lagi hal yang aneh kalau semisal nanti waktu kita UTS soalnya ada hitung-hitungan seperti itu. Mungkin bisa ditekankan lagi kita belajar di bagian link itu, link yang sudah dikirimkan bapaknya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan sebagai perwakilan tentor pada hari ini untuk kelas kita. Apabila ada salah, aku mohon maaf. Apabila dari kalian ada kebetulan, monggo silahkan, nggak apa-apa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kang Mas Gavin atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi dari Kang Mas Bayu, Mas Diajeng yang masih bingung bisa langsung bertanya aja. Bisa lewat on mic atau lewat chat Zoom. Mumpung kita masih bersama Kang Mas Gavin. Oh iya, mungkin sembari dari teman-teman mau memikirkan sebuah pertanyaan atau mau ngasih solusi, mungkin bisa itu di kolom chat. Teman-teman bisa mengisi kuesioner terlebih dahulu ya. Mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin saya ulangi lagi untuk Kang Mas Bayu dan Mas Diajeng sekalian bisa mengisi link kuesioner terlebih dahulu. Akan saya beri waktu 5 menit untuk mengisi link kuesioner. Nah, sembari mengisi, aku mau kasih sedikit reminder buat Kang Mas Bayu dan Mas Diajeng sekalian kalau asistensi itu hanyalah sarana untuk membantu kita mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk ujian, sarana untuk membantu kita belajar, agar nantinya kita bisa mendapat nilai yang maksimal. Jadi, dimohon soal-soal dan jawaban asistensi jangan disalahgunakan untuk melakukan kecurangan ketika ujian. Seperti itu. Hmm. Oh iya, sembari memikirkan pertanyaan, mungkin teman-teman bisa mengecek atau membaca ulang di grup Telegram itu sudah tertera beberapa materi-materi serta rumus-rumus yang sudah banyak sekali, serta penghitungan contoh soal juga ada. Mungkin bisa dibaca, dipahami lebih dalam lagi, atau misal ada kebingungan, kita bisa diskusikan di Zoom pada hari ini, gitu. Saya ulangi sekali lagi ya, untuk Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng, dimohon segera mengisi link kuesioner. Oke. Aku mau ngereminder lagi kalau asistensi itu hanyalah sarana penunjang, sarana kita belajar, sarana kita mempersiapkan ujian untuk mendapat nilai yang maksimal. Jadi,
nanti soal-soal dan jawaban dari asistensi dimohon jangan disalahgunakan. Seperti itu, Kang Mas Bayu. Baik, karena dirasa sudah mengisi kuesioner semua, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Mas Davin, selaku tentor sudah membimbing kita semua. Terima kasih juga kepada Kang Mas Bayu, Dimas Diajeng yang sudah mengikuti Zoom meeting pada siang kali ini. Aku selaku moderator pamit undur diri apabila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ya, Kang Mas. Siap, Kang Mas Rusel.